Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Anak-anakku yang dirahmati Allah dimanapun kalian berada, mudah-mudahan di hari ke-18 ini kita berjumpa selalu diiringi oleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam menjalankan ibadah puasa ini, mudah-mudahan penuh dengan barokah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhir nanti. Puja serta puji kita selalu panjatkan dan selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu membimbing kita ke arah jalan yang baik. Sholawat serta salam jangan lupa kita curahkan kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang dirahmati Allah atau saudara-saudaraku yang selalu dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, bercerita mengenai ibadah di bulan suci Ramadan atau selain di bulan suci Ramadan, menurut ahli para fuqaha, yaitu salah satunya Ibnu Sina, beliau bercerita di dalam bukunya bahwa ada 3 karakter dalam beribadah. Yang pertama, ibadah itu atau orang beribadah itu karena menginginkan surga. Kenapa demikian? Memang Allah bercerita mengenai surga, sehingga ada manusia yang beribadahnya itu karena menginginkan surga. Orang yang beribadah menginginkan surga atau orang yang beribadah hanya ingin mendapatkan surga, ibaratkan dia adalah tukang angkot. Kenapa demikian? Jadi ketika kita telah menarik penumpang, berusaha bekerja, kita harus dapat uang. Bisa dikatakan bahwa orang yang beribadah hanya ingin mendapatkan surga itu orang yang suka membuat hitung-hitungan, orang yang selalu ingin mendapatkan imbalan. Itu yang pertama. Kebanyakannya orang yang beribadah hanya ingin mendapatkan surga biasanya selalu menunjukkan riya. Saya sudah sholat, saya ini sedang puasa, jangan ganggu saya sedang beribadah puasa. Kadang juga sombong yang ditunjukkannya. Saya telah berinfak dengan sekian nominal, ingin ditunjukkan namanya, ingin ditulis namanya, dan ingin diketahui oleh orang lain. Yang kedua, karakter orang beribadah yaitu karena takut pada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang seperti ini beribadah hanya sebatas fasilitas untuk menyelesaikan keguguran, bukan keguguran namanya, hanya sebatas menggugurkan kewajiban saja. Ketika kewajibannya sudah beres, sudah. Jadi tidak ada niat untuk beribadah karena Allah.
karena takut neraka, karena takut orang lain, karena takut orang lain menghujat kita karena kita tidak sholat. Jangan seperti itu, ya. Yang ketiga yaitu orang beribadah tidak karena surga, tidak pun karena takut neraka, dan tidak pun karena ingin dipuji atau sebagainya. Yaitu yang ketiga, orang beribadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang beribadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada rasa ingin dibicarakan orang atas kebaikannya, tidak ada ingin disanjung orang. Ketika orang beribadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tahu itu nilai ibadah hanya Allah. Karena rahasia keikhlasan dalam diri seseorang yang menilai hanyalah Allah. Ikhlas itu bukan diucapkan dengan mulut, dengan kata-kata. Saudara sudah mengerjakan sesuatu, apakah saudara ikhlas? Tidak seperti itu. Walaupun mulut mengucapkan ikhlas, tetap hati yang ditilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku, anak-anak SMP Permata Insani Islamic School yang dirahmati Allah, hari ini hari ke-18 di bulan suci Ramadan dalam melaksanakan ibadah puasa. Usahakan kita beribadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Usahakan kita berpuasa karena Allah. Tidak ada kita berpuasa berbahagia karena kita mendapatkan baju lebaran. Tidak ada kita berpuasa karena kita akan dapat THR. Tidak ada. Ingat, kita berpuasa karena Allah. Semua karena Allah. Kita melaksanakan puasa karena Allah. Kita sholat karena Allah. Kita zakat karena Allah. Kita pergi menunaikan haji, itu pun harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita melaksanakan rukun iman dan rukun Islam atau ihsan kita yang kita kerjakan itu bukan selain karena Allah. Tekankan hati kita dalam melaksanakan beribadah itu karena Allah. Dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita laksanakan, ibadah apapun yang kita kerjakan, niat kita hanya karena Allah. Luruskan niat kita. Innamal a'malu binniat. Niat kita karena Allah. Tujuan kita karena Allah. Puasa kita karena Allah. Puasa kita biar Allah yang menilai nanti. Karena keikhlasan seseorang itu sifatnya syir, tidak pernah bisa terlihat kecuali Allah yang melihatnya, kecuali Allah yang menilainya. Baik, saudara-saudaraku, anak-anak SMP Permata Insani, sampai di sini untuk pertemuan kita hari ini di hari ke-18. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kebaikan bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan bagi kita semua. Dan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan di bulan suci Ramadan ini. Usikum binafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.